Itu saya pilih karena partai kalian bersatu untuk memilih saya. Sebagai balas budi, kalian saya beri kebebasan untuk mengatur departemen kalian masing-masing. Kalian boleh kok mengumpulkan dana lewat proyek-proyek departemen kalian. Demi kebaikan partai kalian juga kan? Kalian terlibat korupsi, saya lindungi. Karena kalian bukan oposisi. Tapi, kenapa kalian sekarang menentang arah kebijakan saya? Ngomong kau Menteri Perdagangan. Semua ini demi kepentingan rakyat, Pak. Saya, pemimpinan Departemen Perdagangan, terpaksa harus memberlakukan bea masuk tinggi. Sebab kalau tidak, industri dalam negeri terancam, Pak. Kamu Menteri BUMN, ngomong! Pak, semua BUMN sudah kita nasionalisasi agar kita berdaulat biar mengatur ekonomi kita sendiri, Pak. Kamu Menteri Industri, ngomong! Sudah menjadi kewajiban kita, Pak, untuk memproteksi industri dalam negeri, Pak. Banyak rakyat kita yang hidup di sektor tersebut, Pak. Kamu Menteri Energi, ngomong! Harga minyak di dunia sudah turun, Pak. Masa harga minyak kita masih mahal? Nanti rakyat bergejolak. Persetan sama rakyat. Kamu budak saya sejak saya memilih kalian. Kalian pura-pura tidak tahu ya. Upeti dari importir produk luar negeri seperti pertanian, tekstil, dan lain-lain itu lebih besar dari pajak produsen dalam negeri. Buat apa kita bela produk dalam negeri? Ingat, partai kalian kecipratan juga. Tunggu sebentar ya, sabar. Sampai mana tadi? Pak Wapres, kamu bereskan ini semua. Hubungi Departemen Pengalihan Isu. Bilang sama beliau untuk buat berita kalau mereka berdebat tentang kepentingan rakyat. Tapi ada beberapa yang menentang, jadi mereka saling bunuh. Pokoknya, saya harus bersih. Mempertanyakan kekuasaan sang presiden merupakan kesalahan terbesar yang Tukul perbuat dalam hidupnya. Dari sebuah pertanyaan menjadi tantangan pengalihan kekuasaan. Apakah ia sukses dalam melaksanakan tantangan tersebut? Atau ia menjadi seperti pendahulunya, pemimpin korup, licik, dan jahat? Jawaban inilah yang akan kita nanti dalam drama 30 menit ini. Assalamualaikum. Kunjungan kerja presiden ke daerah perbatasan. Saleha baru pulang dari Arab, merantau mencari pekerjaan. Saleha berniat. Pemirsa, saya Soleha melaporkan dari kunjungan kerja presiden di daerah pembatasan negeri Dagelan. Seperti Anda lihat, daerah ini sangat indah, tetapi semua energi dari BBM, listrik, komunikasi, bahkan siaran TV. Para penduduk di daerah ini lebih memilih negara tetangga kita daripada negara kita tercinta. Bersama penyiar favorit Anda, saya Soleha melaporkan dari lokasi. Presiden! Saudara-saudara, selamat datang di komunitasku. Pak Yoto, Rahwono, Sitah Tabang Membara, ayo berangkat cepat katanya. Masaku berkumpul sudah siap mendukung, ingin segera dengar isi walaminku. Bapak Wali Kota, saya harap kota Anda ini tidak kurang satu apapun kan?
Iya Pak, persediaan air kita banyak, listrik juga cukup, BBM melimpah, jalan tidak ada yang rusak, dan listrik juga terpasang setahun yang lalu Pak. Bohong Pak, listriknya baru dipasang kemarin. Itu juga karena Bapak datang. Kamu, garis deso, jaga mulut kamu di depan Pak Presiden. Hei Astuti, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Kita disuruh diam aja. Kalau enggak, kita bakal kehilangan pasokan listrik lagi. Hati-hati kamu bisa dikeroyok sama pendukung presiden nanti. Saya salah apa? Saya kan cuma bicara jujur. Kenapa semua orang benci sama saya? Datang di tengah lapang, masa semangat. Mas Tukul, presiden udah pergi. Ngapain kamu shoot perempuan itu? Dia jujur. Tegangan cinta tak dapat dihindar lagi. Kalau ku coba menyapamu Astuti. Bergetar hatiku, berdebar jantungku saat terjumpa dirimu. Lirikan matamu, senyuman manismu menusuk di kalbuku. Hanya satu ku pinta padamu malam ini. Alamak, alamak, kucing-kucing yang menggoda. Aduh duduma, aku sakit di kepala. Semakin ku melihat, semakin kau mendekat. Ku tahu kau memikat, tapi awas banyak kutu, takut ada yang melekat. Oh Astuti, I love you. Oh Astuti, kau pacarku. Ada apa ini? Siapa kamu? Bapak juga siapa? Datang kok marah-marah. Saya ini Bapak Astuti. Siapa kamu? Calon mertua. Maaf Pak, saya Tukul, calon mantu Bapak. Enak aja ngaku-ngaku. Emang kamu kerja apa? Saya kerja di stasiun TV Pak, TV OON Pak. Dulu saya di Metro Mini, tapi karena di sana panas, saya pengen pindah ke tempat yang adem. Saya kameramen Pak, tapi nanti saya jadi pemandu di acara baru. Yang penting pegawai negeri bukan? Bukan Pak, luar negeri. Sudah, sana pergi. Saya mau mantu pegawai negeri. Kalau tidak, jangan berani-berani lagi kau dekati Astuti. Desa tapi rak popo rezekine kutho. Beberapa waktu kemudian, Tukul diberi kehormatan untuk mewawancara sang presiden. Kul, kamu kemana aja absen seminggu? Biasa Pak, galau. Waktu itu kamu saya janjiin kan bakal dapet tamu istimewa. Nah, kita bakal live 1 jam lagi. Episode kali ini akan mengundang presiden. Kamu siap ya? Waduh Pak, saya lagi galau nih. Saya bakal nervous nih. Aduh, move on dong. Pak Presiden manusia biasa kok kayak kita. Bersikap biasa aja, kayak kamu bicara sama saya, oke? Wes ben aku ini memang wong desa. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. Aduh, deg-degan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya pasang mikrofonnya dulu. Oh, kamu yang akan menginterview saya? Iya Pak, saya yang interview Bapak. Siapa nama kamu? Nama saya Tukul. Kamera rolling. 5, 4, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa. Hari ini saya sengaja tidak berkonyol-konyol ria. Soalnya tamu yang datang saat ini beda dari biasanya.
saya gak boleh cipika-cipiki sama dia. Tamu ini gak perlu kita perkenalkan, sebab negeri ini sudah mengenalnya. Langsung saja kita sambut Pak Nyoto Rahwono, Presiden kita. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Pak. Maaf Pak, ada presiden yang banyak istrinya, ada presiden yang banyak hartanya, ada presiden yang banyak akalnya, ada juga presiden yang banyak diemnya, dan ada presiden yang banyak albumnya. Kalau Bapak presiden yang banyak apanya? Saya ini adalah presiden yang banyak kumisnya. Ada yang namanya surat palsu dari MK, ada yang namanya rambut palsunya Gayus, ada status palsunya Vidi Aldiano, ada alamat palsunya Ayu Ting Ting. Kalau Bapak apanya yang palsu? Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini kumis palsu. Pak, banjir di mana-mana, macet di mana-mana, jalan rusak di mana-mana, sekolah rusak di mana-mana. Jembatan rusak di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Banyak ya Pak ya. Apa masih bisa dalam 1 tahun ini memenuhi janji Bapak? Maaf Tuan Tukul, orang itu paling ahli kalau cari kesalahan orang lain. Tangan saya cuma 2, mulut saya cuma 1. Semua itu di luar jangkauan saya. Ingat, tidak semua orang birokrat itu dari partai saya. Banyak dari mereka itu warisan dari rezim sebelumnya. Sebelum Anda terjun ke sebelum Anda terjun ke dunia politik, apa latar belakang keluarga Anda, Bapak? Keluarga kami adalah keluarga miskin yang tinggal di desa kecil. Kami bertani untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang gaji Bapak berapa? Gaji saya sebulan 62 juta. Jadi setahunnya kira-kira 700 juta. Lalu dari mana uang untuk hajatan nikah anak-anak Bapak kemarin? Yang katanya mengeluarkan 12 miliar. Dan ada tabloid infotainment yang memberitakan kalau mengeluarkan 40 miliar. Dan ada sumber majalah tempe yang jadi panitia, katanya 20 miliar. Jadi mana yang benar, Pak? Yang benar itu yang 20 miliar. Itu dibagi 2 sama besan saya. Jadi dari mana datangnya uang itu, Pak? Anda menanyakan itu apa untuk memprovokasi saya atau cari sensasi saja? Pak, maaf. Saya hanya ingin tahu dan rakyat juga ingin tahu, Pak. Solehah, kenapa Pak Presiden ngasih isyarat kayak gitu? Waduh, nggak tahu Pak. Udah terpojok kali dia, nggak bisa jawab apa-apa. Ayo matikan kameranya. Ayo matiin. Pak Tama, matikan kameranya. Anda kan tadi cuma minta wawancara mengenai album terbaru saya. Pak Wapres, tolong. Stop, berhenti. Matikan kameranya. Iklan. Ayo putar iklan. Kamu nggak dengar apa? Maaf Pak Wapres, ini siaran langsung. Nah, sekarang senyum sama pemirsa. Salam ke keluarga Anda yang sedang nonton di kampung. Pak, letakkan sepatu Anda, Pak. Ingat, kita ditonton sama rakyat, Pak. Tuh kameranya. Oh, jadi mereka melihat saya? Iya, makanya sepatunya dipakai. Sisiran yang bagus. Rambut Bapak acak-acakan tuh. Oh, Pak Presiden, acaranya sudah selesai. Mari kita pulang. Wawancaranya sudah selesai kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini siaran langsung dan rakyat menunggu jawaban Anda. Silakan duduk Pak. Kamu tahu tugas presiden itu apa saja, ha? Kamu pernah ke istana negara? Bagaimana rasanya mengemban amanah ini? Rakyat merengek, rakyat bertanya, rakyat berharap, rakyat mencaci maki, dan rakyat menghina. Kamu tahu tidak? Jam tidur saya berkurang gara-gara memikirkan rakyat. Lihat kantung mata ini, makin besar kan? Kamu main api, artinya kamu harus siap terbakar, Mas. Anda tidak mengerti. Anda mengerti kalau sudah terbakar. Sehari saja Anda harus menjadi presiden. Dan Anda tahu bagaimana rasanya menjadi saya. Maaf Pak, ini bukan jawaban dari pertanyaan saya Pak. Apa yang Anda katakan memang argumen yang bagus, tapi bukan itu inti dari permasalahannya Pak. Ini tidak mungkin Pak. Mungkin saja kalau Anda mau. Konstitusi bisa dibuat kok, tinggal persetujuan MK saja, atau dengan referendum. 24 jam saja. Dan ini tidak bercanda. Kamu yang bercanda, mempertanyakan pekerjaan saya. Anda akan sadar bagaimana susahnya mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Anda harus duduk di kursi ini. Dan mungkin nanti saya yang akan menanyakan
Anda dari situ di program ini. Gimana? Setuju? Waduh, Pak Presiden kok ilfil sih? Main-main kali dia. Tidak, Pak. Itu adalah kursi Anda, Pak. Bukan milik saya. Tuh kan, Anda pun tidak sanggup. Bisanya cuma mencari kesalahan orang lain. Saat diberi kekuasaan kebingungan. Haus, minum. Jawablah Mas Tukul, ini kan siaran langsung. Ditunggu jutaan pemirsa nih. Sudah, sana pergi. Saya mau mantu pegawai negeri. Kalau tidak, jangan berani-berani lagi kau dekati Astuti. Mas, ayah Astuti pengen kamu jadi pegawai negeri, Mas. Presiden itu kan pegawai negeri. Gimana Mas, mau ditutup acaranya? Siap, Pak. Jika itu mungkin, saya akan menerima tantangan ini, Pak. Saya akan menjabat kursi Anda selama sehari. Wah, kejebak dia Pak Presiden. Mudah-mudahan dia berpihak sama rakyat. Oke kalau begitu, Pak Wapres, telepon MK. Tolong siapkan surat serah terima jabatan dari saya untuk Mas Tukul yang berlaku hanya 24 jam. Iya Pak. Pak, ini suratnya Pak. Jadi Bapak tinggal tanda tangan di sini dan Mas Tukul di sini. Dan dengan ini, maka Mas Tukul telah menjadi presiden kita yang baru dalam waktu 24 jam. Iklan, cepetan iklan. Tunggu Pak, Anda jangan kemana-mana. Pak Wapres, coba tolong panggil Ketua Komisi Anti Korupsi dan Kepala Polisi. Tolong tahan sang mantan akan kasus-kasusnya. Mas Tukul, Anda jangan sembarangan. Anda bisa menyesal nanti. Pak Wapres, kalau Bung Jenderal punya kasus nggak? Wah, sepertinya puluhan tahun yang lalu ia masih bertempur. Ada kasus pelanggaran HAM terkait beliau. Nah, Bung Jenderal, mau bersama saya atau bersama sang mantan presiden? Pak, maafkan saya tidak ada pilihan lain. Pak Wapres, tolong siapkan 10 orang yang berdedikasi tinggi dan siap untuk mereformasi negara. Pak, kalau 10 nggak ada Pak. Ada juga 7 Pak. Kalau cuma 7, kasih aja ke TV sebelah. Buat boyband aja. Sekarang hubungi semua menteri. Siapkan telekonferensi. Siap Pak. Semua pejabat hitam dan abu-abu ditahan oleh pemerintahan Tukul. Sang jenderal yang berpihak pada Presiden Tukul berniat membebaskan sang mantan presiden. Pak Jenderal, Anda kan seharusnya kunjungan kerja dengan Pak Presiden. Gak, kan presiden udah ganti. Semua pejabat hitam dan abu-abu ditahan sama presiden yang baru. Dan terakhir, mantan presiden kita juga ditahan. Berintelijen kita dibekukan dan yang tersisa hanya kamu. Dan semua fasilitas kita dibekukan juga. Senjata, satelit, komunikasi. Jadi, semua fasilitas yang tersisa hanya di tas ini. Ini operasi Mission Muketable. Sandinya protokol Jurig. Oh, anggota saya masih ada yang tersebar dan mungkin belum tertangkap. Misi saat ini adalah kamu dan tim kamu harus membebaskan mantan presiden hidup-hidup, apapun resikonya. Setelah itu, mantan presiden kamu antar ke tempat biasa. Siap Pak. Saya terpaksa berpihak pada presiden baru. Saya kesini sebenarnya untuk menangkap kamu. Saya membawa pasukan, tapi biar misi ini sukses, kamu harus menembak saya. Jadikan saya sebagai sandera, biar kamu bebas dan misi ini sukses. Waduh. Awas, polisi!
berita bola semalam. Seru juga tuh semalam pertandingannya. Saya ini penggemar sepak bola sejati. Jadi semua tontonan sepak... Masalah? Mereka sudah sampai. Matikan semua komunikasi. Kunci semua akses. Gua pengen ajak tetangga untuk main. Ada tamu. Tahu harus bagaimana. Aku ambil yang kiri, kamu ambil yang kanan. Oke. Sekarang. Tahan. Biarkan dia berteriak. Keadaan di luar aman. Batuk nih. Kayaknya hujan lebat. Yeah, mari. Baru beres rapat, turun hujan lebat, mobil habis bensin, ya bisa disetat. Di hari pertama dan terakhirnya, Presiden Tukul memilih berkantor di Jembatan Layang agar lebih dekat dengan rakyat dan lebih tahu masalah rakyatnya. Hujan lebat bikin keder, mau jalan takut header, nyobain telepon temen, jawabannya bikin gue gak demen. Kalau mau tahu permasalahan rakyat, ya harus dekat dengan rakyat. Kalau di kantor terus, ya kita gak bakal tahu realitas di lapangan. Pak, komunikasi sudah siap. Kami membawa 10 line telepon di sini. Dan ternyata kami menerima banyak komplain tentang penyelenggaraan negara, Pak. Pak Wapres, kita ada waktu makan siang berapa lama? Sampai jam 2, Pak. Oke, cukup. Saya mau main ke Astuti. Rasa ingin nangis karena sepi yang nampol. Kutunggu telepon sambil makan batagor. Tahukah engkau sangat ku rindukan
bukan maksudku begitu. Aku bukan orang bodoh yang tak tahu waktu, tapi baterai HP-ku ini habis melulu dan sinyal HP-ku always hilang selalu. Di layar tulisan searching network selalu ada, singkat rejecti dan sos itu sudah biasa. Sinyal di mana? Hoi, sinyal di mana? Hoi, ternyata teknologi bisa bikin putus cinta. Pak, sasaran sedang berumput nih. Gimana? Jadi tidak dieksekusi. Dikerok hilangkan berat, bekas merah cenderung hitam, karena kebanyakan main, masuk angin badan jadi demam. Dikerok terasa nikmat, bekas merah cenderung hitam, karena kebanyakan main, masuk angin bikin muntah. Meski hanya sehari, amanah ini membuat Tukul ingin tidur di pangkuan orang tuanya. Pak, kok saya dipijatin? Harusnya kan saya mijitin Bapak. Kamu ingat kan, zaman dulu waktu kamu kecil, kamu suka mijat kaki Bapak kalau Bapak pulang kerja. Kamu kan sudah bekerja keras hari ini, biar Bapak yang mijat kamu dan kamu bisa istirahat sebentar untuk memikirkan arah negara ini. Ibu? Kenapa nak? Ibu cuma memijat kepala kamu kok, boleh kan? Iya Bu, makasih. Udah lama banget gak tidur di pangkuan Ibu. Boleh gak Bu? Seumur hidup ini seperti ini, gak ada pengawalan, protokoler, ataupun hingar-bingar politik Bu. Enak ya kalau kita bisa rewind hidup ini kayak film. Kenapa Bu? Kenapa menangis? Nak, Ibu ngerasa kamu sekarang ini jauh dari Ibu. Banyak yang mau Ibu bicarakan. Ayo Bu, ngomong sekarang. Ibu sudah pengen menggendong cucu. Gimana orang tua Astuti? Kamu kan sudah jadi pegawai negeri walaupun cuma sehari. Begini Bu, dia tidak cantik emak, dia tidak jelek emak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia. Pak, tolong matiin aja deh. Dari Wapres, nak, kayaknya penting. Iya Pak, ini handphonenya. Halo Pak, di tempat Bapak ada. Iya Pak Wapres, kenapa? Suara Anda putus-putus. Sinyalnya jelek nih Pak. Tunggu sebentar dulu. Saya keluar cari sinyal dulu ya. Halo Pak, di tempat Bapak ada. Iya? Maaf Pak, saya sudah menghubungi pengawal Bapak, tapi ternyata ada yang mengacak sinyal HP. Ada informasi dari intelijen kalau ada bom di rumah Bapak. Pak, segera Bapak dan keluarga keluar dari rumah. Apa salah orang tua saya? Kenapa Anda membunuh mereka? Ayo kembalikan mereka. Kembalikan mereka. Semuanya gara-gara kamu. Semua itu gara-gara kamu. Memangnya duduk di kursi itu mudah? Mungkin teroris atau fundamentalis atau politisi yang benci dengan apa yang Anda kerjakan.
Makanya mereka membunuh orang tua Anda. Stop! Hentikan melodrama kamu. Ini kerjaan kamu. Pasti kamu. Pak, indikasinya Anda yang merencanakan ledakan di rumah orang tua presiden kita. Tapi dia tidak terbunuh kan? Ia mengorbankan orang tuanya untuk mendapat simpati publik. Orang macam apa dia? Lalu menuduh saya melakukannya. Itu fitnah yang keji. Catat itu. Sang mantan presiden pergi ke istana negara untuk acara serah terima jabatan. Sang mantan datang lebih awal karena akan bicara banyak dengan sang presiden berkuasa. Silakan duduk, Pak. Mengapa Anda mengundang saya lebih awal untuk acara serah terima jabatan ini? Dan kenapa Anda membunuh kedua orang tua saya? Mereka tidak bersalah. Pak Presiden, Anda punya polisi, jaksa, hakim. Silakan sidangkan saya. Saya siap. Jika saya memang melakukan itu, kalau masih kurang, buat komisi atau tim pencari fakta khusus. Kalau saya terbukti, silakan gantung saya saja, Pak. Saya tahu, meski semua ada di belakang saya, tapi birokrat level bawah itu masih korup dan tentunya akan membela Anda mati-matian. Dan sekarang Anda tak bisa lari dari masalah ini. Saya akan membunuh Anda. Guards! Sial, Anda menjebak saya. Kau datang padaku saat ku luka, luka dengan sejuta kecewa yang hempaskan tubuhku, remukkan dada, namun lembut belaimu balukan luka. Mas, kamu bukan Mas Tukul yang dulu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik katamu, dan selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Amanah itu topeng, Mas. Diri aslimu hilang entah kemana. Mas Tukul yang bukan presiden, Mas Tukul yang pernah sayang, orang yang hilang dan mungkin gak akan kembali. Mungkin dia ada di luar sana. Mungkin saat negeri ini tak lagi membutuhkan dia sebagai presiden, mau dia datang lagi. Akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Aku sadar ku masih sayang.
तिनक तिनकाना वो धुन तो बजाना धिनक धिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे ज़माना. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak, kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Mulai rum chun karti pae